Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Nadifa Oktariani dengan NIM 482012310080, kelas Farmasi 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sediaan salep dan cara pengerjaannya sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Farmaseutika 2. Salep, definisi salep sendiri menurut FI edisi 3 atau Farmakope Indonesia edisi 3 adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut dan terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Yang kedua, menurut Farmakope Indonesia edisi yang pertama, salep adalah sediaan setengah padat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir. Salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain, dan kadar bahan obat dalam salep mengandung obat keras narkotika sebanyak 10% paling banyak. Selanjutnya, dasar-dasar pembuatan salep. Yang pertama ada salep hidrokarbon yang bersifat lemak bebas air. Preparat yang berair mungkin dapat dicampurkan hanya dalam jumlah sedikit saja. Dasar hidrokarbon dipakai terutama untuk efek emolien. Dan yang kedua, dasar salep absorpsi dapat menjadi dua tipe, yaitu yang pertama memungkinkan percampuran larut berair, dan yang kedua yang sudah menjadi emulsi air dalam minyak. Ketiga, dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air merupakan emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dari kulit dan pakaian dengan air. Dan yang keempat, dasar salep larut air basis yang larut dalam air. Biasanya disebut sebagai Grea Sales karena tidak mengandung bahan bel. Salep digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, menurut konsistensinya ada ungüentum, krim, pasta, cerata, dan gelones. Kemudian farmakologinya yaitu salep epidermis, salep endodermis, dan salep diadermis. Kemudian berdasarkan basis dasar salep yaitu ada salep hidrofobik dan salep hidrofilik. Tujuan pembuatan salep sendiri ialah sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, bahan pelumas pada kulit, dan pelindung kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan lautan berair. Berikut ini contoh pengerjaan salep dengan resep: benzokain 1%, tanin 10%, adepslanae 10%, dan vaselin album at 25 gram. Miscevak ungüentum signa 4 dedai usus externum. Cara perhitungan bahannya, yang pertama benzokain 1%, dikarenakan persen jadi dibagi dengan 100/100, dan kita akan membuat salep dengan bobot 25 gram, jadi dikalikan dengan 25 gram. Benzokain 1% yaitu 1/100 dikali 25 gram
hasilnya 0,25 gram. Kemudian dijadikan miligram dikali 1000, hasilnya 250 miligram. Yang kedua, tanin 10%, 10/100 dikali 25 gram, hasilnya 2,5 gram, dan dikalikan 1000 menjadi miligram, totalnya 2500 miligram. Yang ketiga, adepslanae 10%, 10/100 dikali 25 gram sama dengan 2,5 gram, dijadikan miligram dikali 1000, totalnya 2500 miligram. Dan yang keempat, basis salepnya yaitu vaselin AT atau hingga 25 gram. Bahan utama yaitu benzokain 0,25 gram ditambah tanin 2,5 gram dan adepslanae 2,5 gram, totalnya 5,25 gram. Jadi 25 gram dikurang 5,25 gram, hasilnya ialah 19,75 gram. Dijadikan miligram dikalikan 1000, jadi 19.750 miligram. Penimbangan bahan yang dilakukan yaitu yang pertama benzokain sebanyak 250 mg, yang kedua tanin sebanyak 2500 mg, dan yang ketiga adepslanae 2500 mg, dan yang terakhir vaselin album sebanyak 19.750 mg. Cara pembuatan salepnya ialah yang pertama, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang masing-masing bahan. Kemudian buatlah basis salep yaitu adepslanae, ditetesi dengan 2-3 tetes etanol, gerus halus, dan kemudian tambahkan vaselin album, gerus halus homogen, lalu dikeluarkan dari lumpang. Kemudian masukkan zat bahan utama yaitu tanin, gerus halus, tambahkan benzokain, gerus halus hingga homogen, dan yang terakhir tambahkan basis salep yang telah dibuat tadi sedikit demi sedikit hingga digerus sampai homogen. Setelah tercampur homogen atau menyatu, kumpulkan sediaan, masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket yang sesuai dengan kegunaan obat tersebut, yaitu etiket biru dengan tulisan dioleskan 4 kali sehari di pemakaian luar. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada yang saya salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.